Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Evan Emanueli dengan NIM 310124023868 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan melakukan praktek sekaligus presentasi mengenai proyek klasifikasi kualitas tanah pertanian. Kita mulai dari konteks and perspektif. Seorang pengelola lahan pertanian bertanggung jawab untuk memastikan efisiensi pengelolaan lahan tanam agar hasil panen maksimal. Dia menyadari bahwa setiap jenis tanaman membutuhkan kondisi tanah yang spesifik untuk menumbuh dengan optimal. Namun ia merasa khawatir karena selama ini proses penentuan kualitas tanah masih dilakukan secara manual berdasarkan pembacaan data laboratorium yang rumit dan memakan waktu yang cukup lama. Hal ini berdampak pada lambatnya pengambilan keputusan serta risiko kesalahan dalam pemberian pupuk pada lahan. Pengelola tersebut percaya bahwa dengan memanfaatkan parameter kimia tanah seperti derajat keasaman tanah, kandungan unsur nitrogen, dan kandungan unsur fosfor, ia dapat membangun sebuah sistem cerdas untuk mengidentifikasi tingkat kesuburan lahan lebih awal. Dengan demikian, tindakan perawatan lahan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Ia yakin bahwa dengan teknik data mining, khususnya klasifikasi dengan algoritma Decision Tree, dapat membantunya menemukan pola aturan yang berguna dari data tersebut untuk memprediksi status kualitas lahan, apakah termasuk kategori subur, kategori sedang, atau kategori kurang subur secara otomatis. Nah, kita mulai dari yang pertama, business understanding. Di sini tujuan pengelola adalah membangun model klasifikasi yang mampu memprediksi status kualitas tanah sebagai subur, sedang, atau kurang subur menggunakan data parameter kimia seperti derajat keasaman, nitrogen, dan fosfor. Pengelola memiliki metode klasifikasi karena memungkinkan kategori yang jelas berdasarkan atribut tanah yang tersedia. Dengan model ini, pengelola berharap dapat memberikan dukungan atau rekomendasi perawatan yang tepat sasaran pada lahan yang teridentifikasi memiliki kualitas rendah, sehingga produktivitas pertanian dapat ditingkatkan dan hasil panennya menjadi lebih optimal. Oke, kita mulai yang kedua, data understanding. Nah, di data understanding, data yang digunakan dalam proyek di video ini berjumlah 10 sampel data tanah yang dibagi berdasarkan fungsinya di Rapid Miner. Nah, data training dan testing itu sampelnya dari yang pertama sampai yang ke-60. Nah, kelompok data yang memiliki label asli dan diproses menggunakan cross validation ini dibagi otomatis menjadi 10 bagian, di mana secara bergantian 9 bagian atau 54 data menjadi bahan derajat dan 1 bagian atau 6 data menjadi bahan ujian, sehingga 10 kali putaran. Nah, data scoring dari urut yang ke-61 sampai 70, ini kelompok data yang tidak memiliki label atau no label. Data ini digunakan untuk menguji kemampuan model dalam memprediksi kualitas tanah pada sampel baru secara otomatis. Nah, di deskripsi atributnya ini untuk nomor itu sebagai identitas unik ya, atau nomor urut setiap sampel data tanah. Nah, selanjutnya derajat keasaman tanah itu nilai keasaman tanah yang diatur dengan tipe data real atau angka desimal. Selanjutnya kandungan unsur nitrogen itu
kandungan nitrogen dalam tanah dengan data integer. Kandungan fosfor dalam tanah bertipe data integer. Nah, selanjutnya deskripsi label ya. Nah, kualitas tanah atau label ini adalah variabel target yang bertipe polinomial. Variabel ini mempresentasikan hasil akhir klasifikasi yang dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu subur, tanah dengan kondisi nutrisi dan tingkat keasaman tanah yang sangat optimal untuk tanaman. Nah, sedangkan di kategori yang sedang, tanah dengan kondisi nutrisi yang cukup namun memerlukan penyesuaian. Selanjutnya kategori kurang subur, tanah yang memiliki kekurangan yang signifikan pada nutrisi atau ketidakseimbangan derajat keasaman tanah. Nah, kita lanjut ke data perepresian. Nah, pada tahap ini dilakukan transformasi data untuk memastikan setiap atribut memiliki peran dan tipe yang sesuai dengan kebutuhan algoritma. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu mengubah tipe datanya. Nah, memastikan derajat keasaman tanah ini bertipe real atau angka desimal, serta kandungan unsur nitrogen ini dan kandungan unsur fosfor itu bertipe integer agar dapat dihitung secara matematis oleh sistemnya ya. Nah, selanjutnya penerapan set role. Ini kita mengubah status atribut kualitas tanah ini dari atribut biasa menjadi label atau target prediksi. Nah, hal ini dilakukan agar algoritma mengetahui variabel mana yang harus diprediksi. Selanjutnya identitas data. Nah, mengatur atribut nomor sebagai ID sehingga data memiliki identitas yang unik dan tidak ikut dihitung sebagai variabel prediksi. Selanjutnya pemisahan data. Nah, di pemisahan data ini kita menyiapkan data dari urut yang pertama sampai dengan ke-60 yang lengkap dengan label untuk proses validasi, serta memisahkan data ke-61 sampai 70 yang belum memiliki label untuk proses data scoring. Nah, untuk data yang 1 sampai 60 ini itu data training dan testing. Nah, sedangkan yang dari 61 sampai 70 ini itu data scoring. Oke. Nah, di tahap modeling ini di tahap yang keempat yaitu modeling. Nah, di tahap ini kita melakukan pembentukan model klasifikasi dengan menggunakan algoritma descent tree. Proses pembangunan model ini dilakukan di dalam operator cross-play descent untuk menjamin kestabilan dan keakuratan hasil prediksi. Cross validation itu metode untuk menguji kekuatan model agar hasilnya itu tidak tidak kebetulan atau hanya bagus di satu bagian saja. Sederhananya, cross validation ini proses ujian berulang dengan cara membagi data menjadi beberapa bagian ya. Mekanisme kerjanya ini model mempelajari pola hubungan antara variabel input derajat keasaman ini nitrogen dan fosfor dengan variabel target atau kualitas tanah dari 60 data yang tersedia. Oke, kita mulai buka rapid minernya ya. Nah, ini di tahap modeling ya. Di tahap modeling ini operator yang kita butuhkan itu Red Excel. Di bagian ini data yang kita butuhkan itu training testing. Nah, oke. Next. Nah, di bagian konfigurasi data ini no integer ini kita diatur sebagai bilangan bulat karena hanya berfungsi sebagai nomor urut. Menurut saya
Ini kita ubah ke change role-nya, kita ubah ke ID. Untuk tanahnya bertipe real ya, berarti tidak usah diubah. Untuk nitrogen, kandungan unsur nitrogen ya kita biarkan ke integer. Untuk fosfor kita biarkan juga. Nah, di kualitas tanah ini kita atur sebagai polinominal karena lebih dari 3 kategori yang berbeda, yaitu subur, sedang, atau kurang subur. Oke, kita finish. Nah, kita lanjut ke operator set roll, yang dimana kualitas tanah ini kita ubah target role yang di label. Lalu kita play. Nah, kita sambungkan dari hexa ke hexa. Yang di sini selanjutnya yang kita butuhkan itu cross validation namanya ya. Di sini kita klik 2 kali. Maaf. Nah, di tahap training ini kita letakkan operator decision tree ya, algoritmanya. Nah, lalu kita sambungkan dari kabel tra ke tra, lalu dari decision tree ini dari mode ke mode. Nah, lalu kita lanjut ke testing, yang dimana di bagian testing ini operator yang kita butuhkan itu play model dari mode ke mode, tes ke UNL. Lalu kita selanjutnya yang kita butuhkan itu algoritma performance. Nah, di sini performance classification. Lalu kita sambung dari kabel konektornya per ke per. Nah, jika sudah, kita kembali lagi ke tabel ini. Nah, di bagian cross validation ini jika sudah diatur bagian dalam cross validation, kita sambungkan dari mode ke res, hexa ke res, dan per ke res. Mode ini untuk ini supaya kita tampilkan hasil decision tree-nya. Kalau yang example, kalau hexa ini untuk menampilkan example-nya. Kalau yang per ini untuk menampilkan hasil performance vektornya. Oke, kita run. Kita mulai dari decision tree dulu deh. Oke. Nah, di decision tree ini adalah tampilan dari pohon keputusan, yang dimana satu cabang tanah ini atau derajat kesamaan tanah ini, itu model ini langsung menyimpulkan bahwa tanah tersebut kurang subur. Jika kurang dari atau sama dengan 5,550 itu bisa dikategorikan kurang subur. Nah, di bagian ini ya, lebih dari 5,550 ini di sini tingkat maksudnya derajat kesamaan tanah ini ada 2 kategori ya. Kalau lebih dari 6,450 itu dikategorikan subur. Sedangkan di bagian ini jika kurang dari atau sama dengan 6,450 itu dikategorikan sedang. Jadi begitu. Nah, kita lanjut ke apa ya namanya? Ke performance. Di sini kita cek dulu. Nah, ini apa ya namanya? Ya. Set roll. Nah, ini example roll yang dimana yang warna biru pekat ini yang warna biru pekat ini yang kita ubah change type-nya ini jadi ID. Lalu yang warna hijau pekat ini itu labelnya, kualitas tanah. Oke, kita dari performance fiturnya. Nah, di sini ada confusion metric. Di sini kita lihat dari akurasinya. Di sini di sini kita lihat akurasi di sini 95%.
cara membaca akurasinya di sini kita kita bandingkan total prediksi yang benar dengan total seluruh data, lalu kita kalikan 100. Nah, caranya kita hitung secara diagonal. Di sini dari prediksi subur 19 dengan prediksi sedang 19 dan prediksi kurang subur 19. Kita jumlahkan ketiganya itu jadi 56. Nah, lalu kita totalkan seluruh datanya ini. Jika ditambah 19 ditambah 19 ditambah 19 ditambah 2 tambah 1 itu hasilnya jadi 60. Nah, kita bandingkan di sini. Kita bandingkan 57 banding 60 ya. Nah, sama dengan 0,95. Nah, lalu kita kalikan dengan 100, maka hasilnya 95. Nah, di sini 95%. Untuk membaca close pressure-nya itu kita bandingkan prediksi benar per kategori dengan total prediksi model pada kategori tersebut. Nah, caranya di sini prediksi di sini ada kategori prediksi suburnya 19. Nah, lalu kita bandingkan dengan total prediksi model pada kategori tersebut. Nah, 19 tambah 0 sama dengan 19. Nah, kita bandingkan 19 banding 19 itu sama dengan 1. Kalau dikalikan 100 itu hasilnya 100. Jadinya di sini hasilnya 100%. Untuk sedangkan prediksi benar per kategori yang prediksi sedang itu kita jumlahkan 2 tambah 19 tambah 0 itu hasilnya 21. Jadi kita bandingkan 19 prediksi benar ini dengan total prediksi model pada kategori tersebut, yaitu 21 hasilnya. Nah, kita bandingkan 19 banding 21. 19 banding 21. Hasilnya 0,9047. Nah, kita kalikan dengan 100, maka hasilnya 90,47. Di sini di Rapid Miner terlihat 90,48%. Jadi kurang lebih sama ya. Nah, untuk prediksi kurang subur ini 0 ditambah 1 ditambah 19 sama dengan 20. Kita bandingkan dengan total kita bandingkan dengan prediksi benar per kategori di true kurang subur. Nah, itu 19 banding 20 itu sama dengan 19 banding 20 sama dengan 0,95. Kita kalikan dengan 100, maka hasilnya jadi 95. Jadi begini. Nah, selanjutnya cara menghitung close recall-nya itu kita hitung dari atas ke bawah di kelas terus subur. Nah, dari kita bandingkan recall sama dengan prediksi benar per kategori bandingkan dengan total data asli pada kategori tersebut. Nah, 19 ditambah 2 ditambah 0 sama dengan 91. Nah, 91 kita bandingkan dengan ini. Nah, jadi 19 banding 21 sama dengan 0,9047. Kita kalikan dengan 100, maka hasilnya jadi 90,447. Di sini 48 kurang lebih sama ya. Nah, selanjutnya di pada kategori terus sedang. Nah, itu kita hitung dari atas ke bawah. 0 ditambah 19 ditambah 1 sama dengan 20. Nah, kita bandingkan dengan
prediksi benar per kategori ini 19. Jadi 19 banding 20 ini sama dengan 0,92 dikalikan dengan 100, maka hasilnya jadi 95. Oke. Selanjutnya di kategori true kurang subur. Nah, 0 ditambah 19 dibanding banding dengan prediksi total per kategori 19. Jika 19 prediksi per kategori ini kita bandingkan dengan totalnya di sini 19, maka hasilnya jadi 100. Nah, jadi begitu. Kita lanjut ke tahap scoring. Yang dimana di tahap scoring ini ada tambahan terakhir, yaitu data scoring. Nah, di tahap scoring ini yang kita butuhkan operator yang sama ya di tahap ini, dan yang kita tambahkan tambahan terakhirnya di sini apply model. Kita sambungkan dari lab ke res lalu kita run. Nah, setelah model dilatih atau diuji, tahap terakhir adalah scoring. Di sini saya menyambungkan seperti yang saya bilang tadi, menyambungkan model yang sudah jadi ke operator apply model untuk memprediksi 10 data tanah baru yang label kualitasnya belum diketahui. Nah, di sini kita lihat kembali hasilnya. Nah, di sini hasil dari table example prediction kualitas tanahnya ini adalah hasil tebakan otomatis dari model ini. Contohnya pada nomor 61 atau ini yang urut yang pertama ini, itu pada ini model memprediksi tersebut sebagai subur. Model juga memberikan nilai keyakinan confident. Nah, ini model ini juga memberi nilai keyakinan pada confident subur. Confident subur yang di confident subur ini ada satu confident. Nah, yang berarti model 100% yakin bahwa yakin dengan model dengan pilihannya berdasarkan pola yang sudah dipelajari. Oke. Nah, cukup sekian di video proyek klasifikasi kualitas tanah pertanian. Mohon maaf di video ini jika ada kekurangan penjelasan dan salah kata. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekali lagi salam.